Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Widandian Pramasari. Salam Rahayu. Kali ini kita akan membahas mengenai puting payudara ibu yang lecet pada saat proses menyusui. Puting payudara lecet menyebabkan ketidaknyamanan saat proses menyusui yang terutama dirasakan oleh para ibu. Kenapa hal tersebut terjadi? Sebenarnya pada saat proses menyusui tidak ada rasa yang tidak nyaman. Seharusnya proses menyusui itu adalah sensasi yang ditimbulkan adalah sensasi yang nyaman, enak, dan tidak ada sedikit pun rasa yang sakit. Apabila terjadi payudara atau puting payudara lecet, sebenarnya yang pertama harus kita cek adalah proses pelekatan. Proses pelekatan di sini yang benar adalah amubida, yaitu pastikan pelekatan ibu ada puting payudara dengan mulut bayi benar-benar sempurna. Karena kalau tidak terjadi pelekatan yang benar, maka bagian langit bagian atas bayi, nah itu yang dapat menyebabkan terjadinya puting lecet karena dia tidak tepat melakukan latch atau melakukan pelekatan yang benar terhadap puting payudara. Jadi bukan disebabkan karena lidah bayi yang kasar ya, bukan. Lidah bayi sangat lembut sekali, tetapi disebabkan karena payudara tersebut mengalami gesekan dengan bagian langit mulut bagian atas pada bayi. Nah, itu yang menyebabkan lecet karena pelekatannya nggak tepat. Pelekatannya tepat nanti kita dapat disaksikan di video saya yang mengenai pelekatan ya. Kemudian yang kedua adalah posisi. Nah, kebanyakan ibu-ibu belum mengetahui posisi cara menyusui yang benar. Sebenarnya ada berbagai macam variasi teknik menyusui. Kemudian yang kadang diabaikan oleh para ibu-ibu dan itu merupakan salah satu kunci agar tidak terjadi puting payudara yang lecet atau terluka. Apabila sudah posisinya baik atau dengan posisi atau menyusui yang baik, yang benar, nah itu akan meminimalkan atau bahkan tidak akan menyebabkan terjadinya puting atau payudara yang lecet. Nah, yang ketiga adalah relax, posisi. Jadi pada saat menyusui, posisi atau sikap ibu sangat menentukan sekali. Jika posisi ibu yang benar juga akan dapat membantu menopang bayi ibu dengan benar juga. Jadi intinya adalah tiga. Yang berikutnya adalah psikologi, berkaitan dengan psikologi. Pada saat menyusui ibu diwajibkan untuk tenang, sehingga pada saat proses menyusui ini aliran oksitosin mengalirkan ASI dengan lancar, kemudian hormon prolaktin juga memproduksi ASI dengan cukup sesuai dengan kebutuhan bayi, sehingga pada saat proses menyusui ASI dapat dialirkan secara baik oleh payudara pada bayi ibu. Jadi sebenarnya ada 4 yang perlu diperhatikan dalam proses menyusui agar tidak terjadi puting atau payudara yang lecet. Yang pertama adalah proses pelekatan. Proses pelekatan harus benar, yaitu harus menggunakan prinsip amubida. Yang kedua adalah proses posisi. Posisi pada saat menyusui harus benar. Yang keempat adalah pada saat ibu menyusui, ibu harus dalam kondisi yang rileks. Nah, itu yang harus diperhatikan pada saat proses menyusui. Yang berikutnya adalah sikap tubuh ibu harus dengan sikap yang benar, jadi tidak boleh membungkuk, jadi harus posisi yang sangat nyaman, enak, dan juga sangat terkondisikan agar ibu dapat menyusui dengan sikap posisi yang benar. Nah, ibu-ibu sekalian, agar terhindar atau bagaimana kalau sudah mengalami puting payudara yang lecet, yaitu yang pertama ibu bisa mengoleskan sebelum menyusui, ibu dapat mengoleskan di area hitam atau area areola sampai puting ibu, mengoleskan ASI. Tetapi ini bukan salah satu solusi ya, karena ini tujuannya adalah melembabkan area puting payudara agar selalu lembab, tidak kering, agar pada saat menyusui rasanya pun nyaman. Nah, yang harus tetap diperhatikan adalah perlekatan. Jadi benar adalah proses keempat tersebut tadi. Jadi mengoleskan ASI pada sekitaran payudara sebelum menyusui tujuannya satu adalah membunuh mikroorganisme, yang kedua adalah melembabkan. Jadi
proses ini sudah dilakukan benar, maka tidak perlu lagi merasakan rasa yang tidak nyaman, rasa sakit pada puting payudara pada saat menyusui, karena menyusui itu adalah sangat nikmat, enak, dan sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat, dan kembali lagi di penjelasan saya berikutnya di video saya selanjutnya. Salam Rahayu.